Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dari judulnya saja tadi sudah melambangkan bahwa perempuan pantang menyerah, perempuan Jogja pantang menyerah. Dan di sini memang kita lihat bahwa meretas ketakutan, menebar harapan dari La Peste Sampar by Albert Camus memberi contoh cara bertindak, kesaksian hidup bukan dengan nasihat yang kadang sulit dicerna. Panelu SC, kita harus berubah empati pada penderitaan, bagaimana mungkin anak kecil yang tidak berdosa harus menderita atau irasional. Gabriel Marcel, itu kenapa Tuhan ada? Apakah ada relevansinya? Belajar dari karya sastra, positivisme, hukum pendidikan, hukum yang lemah, dan juga tentu penafsiran bisa menjadi lebih kaya dibanding dengan apa yang ditulis oleh penulisnya. Tokoh utama Dr. Bernard Rio Songtaru, antagonisme Cotard, agen minuman keras dan anggur, menikmati penderitaan orang lain. Jadi Ibu dan Bapak sekalian selamat siang, karena saya juga merasa bangga bahwa ikut hadir dalam saluran webinar ini, di mana saya senang pada saat ini bisa menyapa Ibu dan Bapak serta saudara-saudara sekalian dalam peringatan Hari Kartini 2020 secara online. Walaupun kita mungkin agak sulit untuk berkumpul. Semoga kita semua sehat dan tidak kurang satu apapun, meski ruang gerak kita tidak sebebas sebelum pandemi melanda. Tanpa kita sadari, pandemi telah mengakselerasi kita semua untuk segera mengakrabi dan menguasai teknologi sebagai sarana yang tidak saja saling menghubungkan kita secara daring, melainkan juga memaksa kita semua untuk hijrah dari tatanan lama ke tatanan baru. Pada masa pandemi ini, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta sangat menurun. Ketika sekolah dan kampus memutuskan belajar atau kuliah dari rumah, maka kita semua menyaksikan bahwa jalanan dan warung-warung serta kafe di Jogja yang biasanya banyak dikunjungi utamanya para mahasiswa, kini sangat sepi dan bahkan sebagian besar memilih untuk tidak beroperasi. Belum lagi transportasi online, kini juga sepi pengguna. Kalaupun ada yang buka atau ada yang menggunakan jasa transport daring, jumlahnya tentu sangat berkurang dari biasanya. Untuk destinasi wisata di seluruh pelosok daerah istimewa Yogyakarta juga sepi karena kehilangan pengunjung, padahal seperti kita tahu dari bisnis pariwisata banyak bisnis lain yang menjadi ikutannya seperti hotel, restoran, toko cenderamata, toko oleh-oleh, dan juga jasa transportasi tidak lagi menikmati gurihnya kunjungan wisatawan lagi. Malioboro pun kini sepi semenjak ada kebijakan social distancing. Tentu kita bisa menghitung berapa jumlah pedagang di sana yang tidak lagi dapat berjualan, para pengrajin juga para bapak becak, kusir andong, dan masih banyak lagi, buruh gendong, petugas parkir, dan lain-lain. Kini mereka tidak lagi memperoleh penghasilan biasa sebelum wabah corona melanda. Sudah tentu daya beli mereka menjadi melemah, sementara kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup seperti kebutuhan makan dan lain-lain terus harus dipenuhi. Pada sisi yang lain, kita juga menjumpai fakta dan ironis. Peternak serta pembudidaya ikan air tawar, nelayan kini harus gigit jari karena harga produk terjun bebas. Sementara daya beli masyarakat secara umum melemah.
dan berkah Ramadan dan puncak di Hari Raya Idul Fitri tidak akan terwujud sebagaimana diharapkan selama kebijakan social distancing belum bisa diakhiri. Selama ini pembentukan harga salah satunya ditentukan oleh mekanisme pasar yang bekerja, yaitu hukum supply dan demand tentunya ikut menentukan. Kita semua tidak ada yang tahu persis sampai kapan situasi krisis seperti sekarang ini akan berakhir. Terlebih jika tidak ada kepatuhan dan kedisiplinan pada arahan pemerintah. Untuk itu sebagai langkah antisipatif, kita harus bersama-sama bergotong royong untuk menjaga ketahanan pangan. Elemen utamanya ada dua, yakni orang mempunyai cukup uang untuk membeli makanan dan juga yakni juga orang memiliki akses ke makanan tersebut. Berbagai skema kebijakan ekonomi di masa krisis telah ditetapkan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dengan melakukan desain anggaran. Meski demikian akan menjadi sangat luar biasa. Berbekal semangat Raden Ajeng Kartini yang pantang menyerah dan senantiasa mengingatkan agar jangan hanya berpikir dan bertindak untuk kepentingan sendiri, saatnya Kartini-Kartini masa kini bergerak bersama menginisiasi hadirnya lumbung pangan di tingkat desa, dasawisma, dan seterusnya. Tentu semboyan Kartini aku mau menjadi obor penyemangat yang membuat niatan baik dapat diwujudkan. Saya meyakini dalam situasi krisis demikian, kehadiran perempuan dengan segala pengalaman hidupnya menjadi inspirasi utama agar warga bisa bertahan hidup. Perempuan secara alamiah terlatih untuk kuat dan siap berkorban merawat kehidupan agar terus menjaga. Meski demikian, terkadang perempuan perlu saling menguatkan. Teladan hidup dari Kartini, jangan mudah menyerah. Jangan memikirkan diri sendiri, serta semboyan aku mau dapat menginspirasi kita semua untuk memperjuangkan kehidupan yang membebaskan serta lebih bermartabat terlebih di saat krisis seperti sekarang ini. Gerak Perempuan Jogja untuk mewujudkan lumbung pangan sangat strategis dalam berkontribusi menggerakkan ekonomi rakyat di situasi krisis. Semangat Kartini semakin berarti di saat pandemi seperti sekarang. Jadi inilah yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang telah menyuntik energi semangat untuk kami semua para perempuan Jogja. Artinya perempuan Jogja memang pantang menyerah. Ya, baik. Kami persilahkan sebelum kita akan berdiskusi di kesempatan siang hari ini bersama dua narasumber, kami persilahkan kepada para peserta webinar live talk show siang hari ini, jika ada yang ingin disampaikan untuk ditanyakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas, kami persilahkan. Mungkin perwakilan dari BKOW atau Dharma Wanita Persatuan, atau mungkin dari PKK dan juga dari Dharma Pertiwi dan juga Bayangkari, atau para peserta dari Forum Puspa Provinsi, Kabupaten atau Kota, para pelaku desa prima dan juga perempuan pengusaha, atau dari PSW dan PSG Universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga KPPI. Ya, kami persilakan. Silakan saja, nanti akan bisa dibuka ya untuk di-unmute. Oke, sambil menunggu, kita mengulas sedikit bahwa apa yang disampaikan oleh Gusti Kanjeng Ratu Mas tadi
semangat Kartini justru akan menambah semangat kita sebagai para perempuan. Karena perempuan sekarang mungkin jauh berbeda dengan perempuan ketika kehidupan masa Raden Ajeng Kartini, di mana sekarang para perempuan Indonesia, khususnya juga para perempuan Yogyakarta, mendapat kesempatan yang sangat luar biasa, punya kesempatan untuk berperan baik di dalam lingkungan domestik maupun di luar domestik, begitu ya. Dan kalau sekarang boleh dikatakan perempuan zaman kini atau perempuan kekinian itu adalah perempuan yang ada di zaman now. Artinya apa? Neng omah wae, gitu ya. Tapi walaupun kita ada di zaman now, yaitu neng omah wae, kita masih tetap bisa berperan, kita masih bisa kreatif, kita masih bisa produktif, kita masih bisa memberikan kontribusi untuk Yogyakarta khususnya dan juga untuk negeri kita tercinta khusus pada umumnya. Ya, kami persilahkan, mungkin sudah ada dari sini. Ya, silakan mungkin di antara para peserta sudah ada yang bergabung, karena di sini tampaknya saya tidak bisa melihat layar secara keseluruhan. Jadi saya tidak bisa melihat satu demi satu para peserta yang hadir di webinar live talk show siang hari ini. Jadi saya tidak bisa tambahkan sedikit. Sudah ada? Bisa disebutkan namanya siapa, Ibu atau ya dari mana? Belum ada nampaknya ya? Monggo Ibu kalau mau. Belum ada ya. Jadi mungkin boleh saya tambahkan juga, karena di sini kita tahu bahwa sebagai seorang perempuan, seorang ibu, ini saatnya kita sedang dikumpulkan oleh penyakit atau virus corona ini untuk bersatu kembali dengan keluarga. Tapi tidak berhenti untuk menyatukan peran ibu atau sebagai ibu, tetapi justru kita disatukan juga untuk bagaimana bekerja sama di semua anggota keluarga. Baik itu bapak, anak, mungkin ada anggota keluarga lain yang ikut. Nah, inilah yang mungkin saatnya kita bisa mendiskusikan tugas-tugas yang harus diberikan kepada kita semua. Tugas itu berarti kalau suami itu mungkin ada tugas yang bisa ditambahkan atau memang difahamkan tugas yang sebenarnya. Karena ibu ini sudah berperan ganda. Jadi baik itu sudah berperan di luar, tetapi juga tetap dia punya tanggung jawab di dalam rumah, khususnya untuk keluarganya. Saya kira tambahan saya bahwa ini adalah kesempatan bagaimana seorang perempuan sebagai ibu harus punya kreativitas yang tinggi. Dan kalau kita lihat kesadaran kita untuk mempertahankan pangan atau mempertahankan makanan di dalam rumah, tentu ketahanan pangan ini sudah dipikirkan juga oleh pemerintah bagaimana masyarakat di desa itu tentu sudah lebih pandai berolah untuk melakukan kegiatan di mana ketahanan pangan ini menjadi salah satu sumber kekuatan dari keluarga untuk mempertahankan kehidupannya. Saya kira tambahnya itu aja, Mbak. Ada pertanyaan mungkin? Ada yang tanya bagaimanakah cara meningkatkan literasi di kalangan PKK. Jadi PKK ini kan sebetulnya memang menjadi salah satu makanya di situ disebut tim penggerak. Jadi yang menggerakkan masyarakat, khususnya yang paham bagaimana kerja-kerja PKK ini mulai dari kehidupan bayi lahir sampai bagaimana cara mendidik dan juga bagaimana ancaman bagi generasi-generasi yang menjadi tugas tanggung jawab PKK. Termasuk juga kita harus menyediakan pangan sebagai ketahanan pangan. Jadi kalau mau tanya meningkatkan literasi di kalangan PKK, sebetulnya
memang untuk PKK di kabupaten kota itu menjadi ujung tombak daripada kegiatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Atau tentu kita semua, khususnya tim penggerak PKK di daerah istimewa Yogyakarta maupun di pusat, itu selalu memikirkan bagaimana gerak langkah ibu-ibu PKK ini bisa mengakomodasi dari seluruh 10 program pokok PKK. Saya kira itu. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi Mbak Erina? Mbak Erina. Baik, terima kasih untuk Ibu. Sementara baru Bapak Matius Giovanni yang bertanya. Ya, apakah sudah ada lagi? Kami persilahkan untuk para peserta terkait dengan perempuan Jogja pantang menyerah. Artinya kita bisa menyesuaikan kondisi saat ini ya. Ya, tadi sudah ada jawaban dari Ibu terkait dengan bagaimana meningkatkan literasi di kalangan PKK. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan, kami tunggu. Satu kesempatan yang spesial di Hari Kartini di tahun 2020, dan kita berharap semoga badai corona ini segera berlalu, begitu ya. Kalau tadi sudah sampai di garis merahi oleh Ibu Gusti Kanjeng Ratu Mas, bahwa perempuan ini sekarang punya peran yang cukup banyak, begitu ya. Ketika ada di rumah. Ya, baik. Itu yang Mbak Erina. Sudah ada yang bertanya lagi? Kami tunggu. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Diah Suminar. Ya, monggo silakan Ibu. Ya, saya Ibu Diah Suminar. Saya Diah Suminar, Ketua BKUW DIY sekaligus Ketua Panitia Hari Kartini 2020. Yang pertama kepada Kanjeng Ratu, terima kasih diberi kesempatan pada hari ini kita mengadakan acara walaupun tidak bisa tatap muka langsung. Tadi benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Ratu. Jadi kami sendiri di kepanitiaan Hari Kartini sudah menyusun acara yang sedemikian rupa, tetapi semua cancel karena ada pandemi ini. Ibu Ratu dan Bu Arida, dari organisasi-organisasi yang kami tahu ada di BKUW, ternyata membuat suatu hikmah yang bahwa peristiwa ini menjadikan kerjasama di antara organisasi itu lebih baik, sehingga kepedulian terhadap lingkungan, terhadap masyarakat yang terdampak seperti disampaikan oleh Ibu Ratu tadi, sudah dilakukan tanpa menunggu pemerintah. Saya kira memang betul sekali bahwa pemerintah tidak bisa sendiri, jadi ibu-ibu sudah bergerak. Seperti juga dilakukan oleh Aisyah, nanti tanggal 22 besok pagi akan melakukan kegiatan secara nasional untuk kepedulian membagikan sembako, membagikan masker dan lain-lain kepada masyarakat di daerah-daerah seluruh Indonesia. Nah, saya kira yang perlu kami sampaikan kepada Ibu Ratu pada saat seperti ini memang tadi sudah disampaikan bahwa tim penggerak PKK itu memang penggerak, tetapi bahwa semangat memang ini semangat memberikan semangat kepada ibu-ibu yang tentunya ternyata di rumah itu kadang-kadang kalau kita sibuk rasanya rindu. Kapan ya saya bisa santai di rumah? Tetapi ternyata 3 minggu di rumah itu sudah luar biasa. Lebih bosan dan lebih lelahnya, sehingga saya menghimbau kepada ibu-ibu memberikan semangat, ayo tetap semangat, lakukan yang terbaik, lakukan yang ibu-ibu bisa, lalu sedikit saja yang berlebih bisa membantu yang lain. Saya kira demikian Ibu, tetapi acara bakti sosial yang sudah kami rencanakan di daerah Mulyodadi, Kabupaten Bantul tetap kami lakukan, yaitu peduli kepada lansia, kemudian posyandu, dan beberapa kegiatan yang lainnya nanti setelah kondisi ini menjadi aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya boleh nyapa Bu Diah ya.
Selamat Budia, karena ternyata tugasnya Budia di panitia agak ringan. Tapi yang jelas diikuti oleh masyarakat Jogja walaupun tidak harus dirayakan secara resmi, tapi kita semua sekarang punya tugas. Ternyata kita semua punya tugas masing-masing di rumah sebagai nenek, sebagai ibu, dan juga sebagai istri. Dan kalau bosan sama Bu ya, rasanya kaki tidak terikat kembali seperti jalan yang kita nggak bisa keluar rumah. Tapi demi mungkin corona ini atau virus ini tidak menular, memang kita harus patuhi apa yang menjadi himbauan pemerintah dan semoga ini juga disadari oleh masyarakat secara luas. Kita masih sering nonton di TV, banyak yang masih berdesakan untuk naik kereta, masih ada yang pergi ke pasar tanpa menggunakan masker, dan tentu di sini kalau ini yang ada di sini semuanya pakai masker kecuali saya. Jadi saya kira, oh Ibu juga tuh yang di studio. Tapi yang jelas bahwa kita tetap Budia menganjurkan kepada masyarakat untuk menggunakan masker. Masker itu kalau sulit bisa kita bikin sendiri. Malah ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang saya punya stok banyak karena ibu-ibu banyak yang bikin terus jualnya ke saya. Jadi saya sekarang ini punya stok masker yang mana kita membantu ibu-ibu rumah tangga yang punya kreativitas untuk membuat masker. Dan luar biasa hasilnya dan bisa digunakan oleh masyarakat secara keseluruhannya. Ya mungkin nanti kalau Budia pada waktu bakti sosial masih membutuhkan masker, saya masih punya Budia. Dan saya masker-masker yang masih siap dibikin oleh ibu-ibu. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk penyemangatnya, Gusti Kanjeng Ratu Mas dan juga Ibu Dia Suminar. Tetap semangat ya Bu, dengan segala rentetan yang sudah Ibu buat untuk dalam rangka Hari Kartini 2020, tapi tidak mengecilkan semangat. Ternyata dengan ada mungkin kita bisa ya, halo, baik, bisa terdengar ya? Ya, terima kasih untuk Ibu Dia Suminar. Sukses selalu dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan insight positif dari kehadiran badai corona yang kita tidak minta semuanya semoga segera berlalu ya. Baik, apakah masih ada satu penanya lagi? Kami masih memberi kesempatan. Monggo silakan untuk para peserta berdialog atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Gusti Kanjeng Ratu Mas bahwa perempuan Jogja tentang menyerah. Mas lo kan juga kantor. Oh gitu. Ya, baik. Bu Trias. Ya, dengan Ibu? Bu Trias. Ibu Trias, ya, silakan Ibu Trias. Ibu Trias dari mana ini Ibu Trias? PSB, UI ya? Ya, ya. Monggo silakan Ibu Trias. Ya, tadi saya mau tanya sekarang kan masih masa darurat gitu. Nah, kira-kira nih kalau para ibu nih kalau menurut prediksi para ahli kan berakhirnya masih lama. Kalau tadi disampaikan soal jangka pendek itu mungkin ya pertolongan mendadak. Nah, kira-kira untuk program jangka panjang seperti apa misalnya supaya keluarga itu tangguh, kemudian bisa membantu yang lain, apalagi yang di PHK dan sebagainya. Mungkin ada pandangan bagaimana di Jogja untuk program ya yang agak panjang yang tidak berkaitan dengan emergensi makan dan sebagainya. Itu saja Mbak Erina, terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Trias. Baik, monggo kepada Gusti Kanjeng Ratu Mas. Kami persilahkan. Ya, jadi memang sebetulnya kita tidak bisa memprediksi sampai berapa lama. Tapi yang jelas mungkin di setiap kegiatan, tidak hanya di rumah, tapi kegiatan
di masyarakat pun sebetulnya kita sudah bisa melihat kesempatan-kesempatan untuk kita mengambil momen. Misalnya kita di rumah, kalau nggak salah ini di Kabupaten Sleman juga sudah mulai istilahnya menanam beberapa pohon-pohon, mungkin juga ada lombok, dan ini juga bisa dijual kepada ibu-ibu. Dan juga bisa kita sekali-sekali bisa jadi tukang sayur. Nah, untuk menatap ke depan, karena kita juga harus punya planning, Bu. Jadi planning itu harus kita lihat 1 bulan ke depan. Bagaimana kehidupan yang sudah di PHK dan tidak bisa bekerja, itu tentu harus ada jalan keluar di mana mereka itu harus diberdayakan. Paling sedikit memang pemerintah daerah dan dengan program pemerintah pusat beberapa yang saya dengar, tapi belum implementasinya sampai ke daerah. Karena saya tahu bahwa pemerintah daerah juga harus punya rencana untuk para orang-orang yang kembali ke Jogja yang sudah di PHK dan mereka harus mempunyai wadah untuk bisa menyalurkan kegiatannya selama dia ada di Jogja. Tapi ya kita ini sudah kebanjiran 3.000 orang mudik. Ya, ini bukan satu hal yang mudah. Jadi memang harus direkayasa oleh pemerintah daerah bagaimana mereka bisa tetap makan dan mereka juga bisa mendapatkan tempat kerja. Paling sedikit dia bisa melakukan aktivitasnya. Bu Erina. Yeah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Tolong nanti kalau ada yang tanya untuk menyebutkan nama dan asalnya dari mana gitu, karena di sini juga mungkin Bu Ratu juga ingin tahu dari mana. Baik, siap Ibu. Ya, baik, terima kasih dan nampaknya semakin menghangat saja live talk show kita melalui webinar di kesempatan siang hari ini di hari spesial, yaitu di Hari Kartini tahun 2020. Dan tadi sudah disampaikan banyak hal dan ada 3 penanya, tadi ada Pak Matius Giovanni, Ibu Dias Suminar, dan juga Ibu Trias. Kini saatnya kita akan segera untuk mengundang narasumber kita. Kali ini kita akan berbincang bersama 2 narasumber yang sudah hadir di masing-masing kediaman ya kali ini ya, karena kita tetap menjaga jarak, tetapi tetap kita bersatu untuk mewujudkan satu semangat perempuan Jogja pantang menyerah. Dan kepada yang terhormat Ibu Gusti Kanjeng Ratu Humas, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk suntikan semangatnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa mendorong kami untuk bergerak. Bergerak bukan berarti harus berhenti pada satu titik, tetapi kami harus melewati beberapa titik dengan penuh semangat, penuh ketangguhan, dan mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini kami mendapatkan energi positif dari 2 narasumber. Terima kasih sekali lagi kami aturkan kepada Ibu Gusti Kanjeng Ratu Humas dan juga kepada statement terakhir saya mungkin karena di sini judulnya sudah perempuan Jogja pantang menyerah, tentu kita ini sebagai perempuan Jogja tentunya sudah jelas punya inovasi banyak untuk melakukan aktivitasnya baik di rumah maupun di luar rumah. Saya kira di luar rumah itu dalam arti kegiatan yang terbatas. Saya kira selamat berjuang dan jangan lupa kita tetap harus menggunakan masker dan juga tetap harus cuci tangan. Kalau barusan pun usahakan masuk rumah itu mandi. Jadi ini membersihkan diri kita untuk betul-betul tidak membawa virus ke dalam rumah kita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Salam buat ibu-ibu semua, salam buat masyarakat Jogja, dan juga salam buat anak-anakku. Semoga mereka masih betah di rumah. Karena ini cucu-cucu sudah kangen sama sekolah katanya. Sudah mulai menangis. Berarti katanya di rumah ini lebih nggak enak karena gurunya lebih galak daripada guru di sekolah. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement yang luar biasa. Kalau boleh kita boleh applause, kasih applause di rumah masing-masing ya. Ya baik. Terima kasih banyak Gusti Kanjeng Ratu Mas, dan mari sama-sama kita nikmati, kita coba harus menghadapi lagi karena memang prediksi ini belum diketahui sampai kapan, tapi mari kita berusaha sekuat tenaga kita ya.